warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Eni Munawaro, CGP Angkatan 9 dari SDN Pegangan 2, Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kegiatan coaching ini saya lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Bu Wahyu Ismayanti. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Assalamualaikum Bu Isma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Isma, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching hari ini, Bu? Insya Allah siap. Oke. Sebelum melakukan coaching, silakan Bu Isma untuk memperkenalkan diri dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wahyu Ismayanti, biasa dipanggil Bu Isma. Saya guru kelas 1 di SD Negeri Pegangan 2. Terima kasih Bu Isma. Nah, kita langsung saja ya Bu. Nah, kegiatan coaching supervisi akademik yang akan kita lakukan ini nanti ada 3 tahapan Bu. Yang pertama ada tahap pra-observasi, yang kedua ada tahap observasi, dan yang terakhir ada tahap pasca observasi. Nah, pada tahap pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Isma. Kita mulai saja ya Bu ya. Bu Isma, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Dari percakapan coaching ini saya berharap bisa mendapatkan inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran untuk anak-anak, khususnya di sini untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Karena selain mengajar di kelas 1, saya juga mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 1 sampai kelas 6. Harapan Bu Isma bagus sekali ya Bu. Dalam melakukan pembelajaran, Bu Isma mau memilih tema apa nantinya Bu? Nanti temanya tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Kata-kata benda-benda yang ada di dalam kelas di kelas 5. Baiklah Bu. Nah, tema yang Bu Isma pilih kelihatannya sangat menarik ya Bu. Benda-benda yang ada di kelas dengan menggunakan tentunya menggunakan bahasa Inggris ya. Menggunakan bahasa Inggris dan benda-benda tersebut menggunakan benda nyata. Nah, kira-kira Bu Isma nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa Bu? Ada 3 Bu. Yang pertama yaitu menyebutkan kosakata benda-benda dalam kelas. Kemudian yang kedua menunjukkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Dan yang ketiga siswa dapat berdialog menggunakan kosakata benda-benda di dalam kelas. Berarti Bu Isma memiliki 3 tujuan ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 3. Yang pertama tadi ingin peserta didiknya menyebutkan kosakata tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang kedua menunjukkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Yang ketiga berdialog menggunakan benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, nanti dalam pembelajaran Bu Isma ingin menggunakan metode apa Bu? Yang pertama saya menggunakan lagu. Lagunya seperti ini. What is this? There is a pen. What is this? There is a book. Jadi sambil membawa benda itu tadi dan menggunakan lagu. Terus yang kedua yaitu benda nyata yang ada di kelas, dan yang ketiga dengan dialog. Jadi anak nanti bisa berdialog dengan temannya menggunakan kosakata benda-benda dalam kelas. Berarti dengan menggunakan metode tersebut, menurut Bu Isma nanti tujuan pembelajaran dapat tercapai ya Bu? Semoga ya Bu, karena kan berdasarkan observasi saya, kalau anak-anak itu suka kalau diajak bernyanyi, dan mereka itu lebih paham jika saya menggunakan benda konkret daripada hanya mengucapkan saja. Dengan lagu dan dengan benda nyata,
Harapannya anak bisa lebih mudah memahami. Lalu nanti kalau boleh saya tahu, media yang digunakan Bu Isma dalam pembelajaran nanti apa Bu? Medianya adalah benda-benda yang ada di dalam kelas. Benda nyata Benda ya Bu, nyata. berarti. Nah, dengan menggunakan beberapa media yang telah Ibu sampaikan tadi dan juga metode tadi yang disebutkan sama Bu Isma tadi, kegiatan pembelajaran yang akan Bu Isma lakukan kelihatannya menarik sekali Bu. Nah, iya, saya jadi penasaran deh Bu dengan pembelajaran yang akan dilakukan sama Bu Isma. Boleh nggak Bu Isma menceritakan langkah-langkah dalam pembelajaran Bu Isma? Yang pertama, pada kegiatan awal sebelumnya saya meminta anak-anak untuk menggambar emoticon tentang perasaan mereka hari itu. Itu untuk mengetahui ya kondisi mereka seperti apa. Kemudian selanjutnya saya akan mengajak mereka untuk praktik mindfulness dengan teknik stop itu dengan harapan setelah mereka menghadapi mungkin berbagai masalah yang di rumah, itu mereka bisa fokus untuk belajar dengan latihan mindfulness itu. Kemudian setelah itu untuk kegiatan intinya yang pertama saya akan mengajar menggunakan lagu yang berjudul What is this itu tadi. Seperti what is this? There is a pen. What is this? There is a pencil. Seperti itu. Terus yang kedua menggunakan benda nyata saya akan bertanya pada mereka, where is your book? Nah, mana buku kalian? Mereka akan menunjukkan bukunya. Where is your pencil? Mereka menunjukkan pensilnya. Jadi yang pertama dengan lagu, yang kedua mereka menunjukkan benda nyata, kemudian yang ketiga mereka bisa berdialog dengan temannya menggunakan kosakata benda-benda dalam kelas. Misalnya, Zaki, do you have a book? Ya, Zaki bisa menjawab, yes, I have. Jadi selain bisa bernyanyi, menunjukkan bendanya, juga bisa berdialog. Nah, satu paket ya Bu, berarti Bu. Menarik sekali. Itu pasti peserta didik dapat aktif ya Bu ya. Harapannya begitu. Ya. Nah, kalau dilihat dari cerita Bu Isma tadi, Ibu Isma nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya, berdiferensiasi proses dengan menggunakan berbagai media, yaitu media benda nyata, dengan lagu, dan juga dengan metode dialog. Tadi kayaknya ada menggunakan apa, anak-anak disuruh maju untuk menggambarkan emosi pada saat itu. Ya, Ya, itu berarti Bisma menggunakan menerapkan PSE ya Bu. pembelajaran Selain berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional. Oh iya, masih ada satu lagi Bu, budaya positif. ya, Budaya di positif awal ada. ya, di awal pembelajaran nanti saya akan menanyakan atau akan mengingatkan pada anak-anak tentang keyakinan kelas agar pembelajaran nanti berjalan sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Mahal itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional disertai dengan penerapan budaya melalui keyakinan kelas itu. Siapanya sampai mana saja yang sudah dipersiapkan Bu? Menyiapkan yang untuk segmen lagu itu tadi ya Bu, Ya. sesuai dengan yang saya ajarkan, yang akan dalam pembelajaran, menyiapkan tabel wawancara yang akan anak-anak untuk berdialog dengan temannya nanti. Lalu pada saat Bu Isma mempersiapkan semuanya itu, kira-kira ada kendala Bu yang dihadapi pada saat persiapan itu? Kendalanya mungkin mencari lagu yang sesuai ya Bu. Lagu yang sesuai dengan topik itu kan ya bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Iya. karena harus pas dengan topiknya. Betul sekali, nggih. Karena untuk menyesuaikan dengan tema juga Iya. susah ya Bu. Nah, lalu apa yang Bu Isma lakukan untuk mengatasi kendala tersebut Bu? Saya mencari referensi dari YouTube atau dari dengan dialog dengan rekan sejawat gitu. Nah, kegiatan supervisi akademik ini kan berkaitan dengan pengembangan kompetensi kita sebagai guru ya Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa? Kompetensi apa yang ingin Bu Isma capai atau yang ingin Bu Isma kembangkan? Yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi pedagogik ya Bu, agar bisa mencari strategi, metode
pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Berarti kompetensi yang ingin difokuskan yaitu kompetensi pedagogik ya, Iya. betul ya. Nah, dari kompetensi dan strategi yang sudah disampaikan Bu Isma tadi, kira-kira indikator apa yang menyatakan bahwa tujuan pengembangan tadi sudah berhasil atau sudah tercapai, Bu? Bisa tercapai dengan anak-anak senang belajar baik, kemudian pencapaian nilai mereka meningkat, belajar yang meningkat. Kira-kira dukungan yang itu butuh untuk mengembangkan kompetensi tersebut itu dukungan yang seperti apa, Bu? Mungkin dari akses wifi ya di sekolah, ada laptop gitu, jadi saya bisa mencari referensi dari YouTube, dari PNN dan lain sebagainya, mengikuti webinar untuk mengembangkan kompetensi. Baiklah, jadi ada sarana prasarana juga ya, Bu, ya. Iya. Terus ada seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop gitu. Nah, selain dukungan sarana prasarana, mengikuti pelatihan, apakah ada dukungan lain, dukungan dari pihak-pihak yang terkait? Tentu saja ya Bu, dari lewat dari bapak kepala sekolah juga sangat dibutuhkan. Tentunya tidak bisa kita tidak Jalan bisa sendiri, berjalan ya, sendiri betul. tanpa adanya kolaborasi. Ya. Berarti semua yang ada di sini terlibat semua ya Bu dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan nantinya. Lalu apa komitmen Bu Isma dalam melakukan pengembangan kompetensi agar tujuan Ibu dapat tercapai? Tetap konsisten dan pantang menyerah. Jadi walaupun menghadapi kesulitan tetap semangat. Jadi semangat ya Bu, tanpa menyerah ya Bu. Baiklah Bu, kira-kira kapan nih Bu Isma siap untuk diobservasi? Habis minggu depan ya, di terakhir itu ajaran dari kelas 3. Apa yang didapat dari pertemuan kita hari ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, setelah percakapan coaching kita, saya mendapatkan inspirasi tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, terutama pada pembelajaran bahasa Inggris. Nah, semoga pembelajaran lancar dan kompetensi berdasarkan baiklah Bu, karena waktunya sudah siap, Isma juga ditunggu anak-anak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai ketemu di kegiatan observasi nanti. Terima kasih Bu Isma. Demikian teman-teman hasil dari percakapan pra-observasi dari saya dan rekan saya Bu Wahyu Ismayanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, untuk hari ini silakan hadir. Attention please. Let's pray. Finish. Good morning, ma'am. Good morning. Can I know you have seat, please? Yes. Ya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Ada semua? Ada. Siapa? Ada. Apa Alinda? Kita doakan ya, semoga Alinda lekas sembuh. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, good morning everybody, good morning everybody, how are you? I'm fine. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Sedih.
Ya. Ya, senang semuanya. Coba kalian gambarkan perasaan kalian pada kertas post-it ini ya. Kalian gambarkan dan beri nama. Gambarkan perasaan kalian pada bagian ini. Kalau tidak, bisa ditempel di papan tulis. Kenapa punya seperti ini? Yang selesai ya, bisa langsung ditempel. Jangan lupa tulis nama ya. Oke, thank you. Sophia, Desna, Henny, Desna, Krista, Seti. Kenapa? Tapi dong, yang terus jalan sekolah motornya juga juga. Iya, ini kan apa ini? Nah, Sophia juga senang ya. Sophia kenapa? Kemarin diberi anak. Oh, selamat Sophia. Ya. Ya, ada yang senang, ada yang sedih. Fadil senang, tadi sudah senang. Nah, sekarang kita latihan pernapasan ya. Kita praktik mindfulness. Ya, tadi ada kita yang kacau tadi bangunnya terlambat, terus ngomongnya juga ya. Biar kita bisa fokus lagi, biar bisa tenang ya. Kita praktik mindfulness. Silakan posisinya duduk yang tegak, kaki di atas lantai, tangan di atas paha, wajah tegak. Ya. Silakan pejamkan mata. Tarik nafas dengan 1, 2, 3. Hembuskan 3, 2, 1. Tarik nafas yang dalam 1, 2, 3, 4. Hembuskan 4, 3, 2, 1. Fokuskan pikiran kalian. Dengarkan suara yang ada di sekitar kalian, dari suara yang dekat sampai yang jauh. Rilekskan dadanya, lepaskan otot-otot tangan dan kaki. Rasakan dadanya yang duduk-duduk. Syukuri apa yang kamu miliki. Apa kalian ingat? Sudah kebaikan yang sudah Allah berikan pada kita. Berkat yang sudah Allah berikan pada kita. Kita syukuri. Apapun yang
kacau setelah bangun tidur, berangkat sekolah, pulang bekerja. Rasanya setelah kita praktik mindfulness, lebih tenang ya, lebih fokus ya. Itu tujuannya kita praktik mindfulness biar apa? Biar kita fokus lagi setelah tadi lagi di rumah, bangunnya kesiangan, terus ada yang motornya berbeda juga, itu biar kita fresh lagi, fokus lagi ya. Nah, today we are going to study about things in our classroom. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Tentang benda-benda yang ada di dalam tas ya minggu kemarin ya? Belajar? Meja, table, chair, apa lagi? Whiteboard. Sekarang kita akan melanjutkan lagi tentang benda-benda yang ada di dalam kelas ya. Di sini ada apa ini? Buku. Ini adalah buku ya. Buku. Ini adalah buku. This is a book. Repeat after me. Dengar adalah buku. Buku. This is a book. This is a book. This is a sharpener. This is a sharpener. This is an eraser. This is an eraser. This is a pencil. This is a pencil. Ruler. Ruler. Book. Book. Pencil. Pencil. Eraser. Eraser. Sharpener. Sharpener. Ruler. Ruler. Nanti kita akan bernyanyi ya. Kegiatan kita pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bernyanyi. Yang kedua nanti kita akan belajar dengan benda-benda yang ada di kelas kita. Yang ketiga nanti kalian akan wawancara bertanya pada teman. Ya, ada 3 kegiatan. Tujuan pembelajarannya adalah apa? Mempelajari benda-benda yang ada di dalam kelas. Sekarang kita menyanyi dulu ya. Lagunya seperti ini. Nanti guru akan bertanya dan kalian menjawab. Pertanyaannya seperti ini. Contohnya ya, what is this? Nanti kalian menjawab. There is a book. Bisa? Coba. What is this? There is a book. What is this? There is a ruler. What is this? There is eraser. What is this? There is a pen. There is a marker. Gitu ya, bisa? Nanti jawab yang sama ya. What is this? There is a book. What is this? There is a pencil. What is this? There is a marker. What is this? There is a There is a pencil. What is this? There is a ruler. Ya, lagi ya, ya, sama-sama ya. What is this? There is a book. What is this? There is a pencil. What is this? There is a eraser. What is this? There is a partner. What is this? There is a ruler. Coba sekarang anak laki-laki bertanya dengan anak perempuan. Coba pakai apa? Benda yang ada di mejamu. Coba Fadil, mulai dari Fadil. Kamu tanya, what is this? Dipegang. Yang punya rumah jawab ya. Nah ya, Kang Fadil. There is a food. Ya kan? What is this? Pencil. Ya. Adil. What is this? Ya. There is a food. Yang mana soalnya ya? Nanti bisa digantikan. Nah, itu kalau pakai lagi ya. Coba ulang lagi ya. What is this? There is a book. What is this? There is a
kegiatan yang kedua. Yang kedua yaitu Bu Guru akan bertanya. Misalnya ya, where is your book? Kalian nanti menunjukkan mana buku kalian. You understand? Yes. Where is your book? Okay, good. Where is your pencil? Nanti kalau ada yang salah nyanyi ya. Where is your eraser? Eraser. Ya, mana aja? Where is your eraser? Ya. Where is your ruler? Where is your ruler? Where is your marker? Do you have a marker? No. Where is your book? Where is your pencil? Where is your eraser? Angkat yang sini. Where is your sharpener? Where is your eraser? Ya. Oke, nah kita menuju ke kegiatan yang ketiga, yaitu kalian akan wawancara ya. Tugasnya kalian bertanya pada teman satu kelas kalian. Bertanya apa? Nah, tanya seperti ini. Kalau bahasa Indonesia seperti ini, Fadil, apakah kamu punya buku? Tapi nanti kita pakai bahasa Inggris. Do you have a book, Fadil? Yes, nanti tulis. Do you have a pen? Yes, ya seperti itu ya. Nanti kalian tanya teman satu kelas. Nah, tapi sebelumnya kalian buat dulu tabelnya. Tabelnya seperti ini. Tabelnya, ini tabel untuk wawancara ya. Ada objeknya apa, bendanya. Kemudian di sini adalah nama teman-teman kalian. Namanya misalnya Jihan, Sofia, teman semuanya satu kelas ya. Yang pertama, nih misalnya nih, ini bendanya adalah apa? Yang pertama kita temukan apa? Buku, ya, buku. Kemudian pen, pensel, eraser, dan ruler ya. 5 benda ya. Nanti kalian berputar tanya. Misalnya Sofia, nanti Sofia bertanya pada Jihan. Setelah itu tanya dengan Vicky, tanya dengan Dani. Itu berputar semuanya sampai kalian punya berapa temannya? Berapa? 9 ya. Setiap orang sudah bertanya dengan 9 teman. Dan secara beda ya. Tanya gimana tadi kalimatnya? You have a book. Misalnya pertama Sofia, nanti tanya ini. Do you have a book? Yes, tulis. Yes. Do you have a pen? Yes. Do you have a pencil? Yes. Do you have eraser? Yes. Do you have a ruler? Itu paham? Oke, bisa dilaksanakan sekarang. Silakan. Dengan teman sebelah dulu. Dengan teman sebelah dulu. Ya, langsung tanya. Udah keras semuanya? Bisa. Ya, semuanya sama teman sebelah dulu. Oh, buat dulu ya. Silakan buat tabelnya dulu. Silakan buat tabelnya dulu 1 menit. Nanti kita langsung praktikkan. Buat tabelnya dulu. Suaranya yang keras ya. Jangan malu-malu, yang keras suaranya. Happy finish? Tampilnya sudah. Yang sebelah itu nama ya, nama teman-teman.
Berjumpa lagi
Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Nah, dalam percakapan edukasi bagian dari cinta. Pada kesempatan kali ini, saya masih ditemani oleh Ibu Wali Ismayati sebagai rekan sejarah saya. Kemarin sudah melakukan observasi dalam supervisi akademik dan juga saya ditemani oleh pengajar saya yaitu Ibu Dwi Anggayani. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Oke. Nah, Bu Isma, kita mulai saja ya. Pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nantinya Bu terkait jalannya kegiatan pembelajaran di kelas yang telah dilaksanakan kemarin Ibu bersama peserta didik itu. Nah, ada tujuan dari percakapan ini yaitu untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran berlangsung Bu? Saya merasa sangat senang ya Bu melihat wajah anak-anak yang ceria, lebih semangat dari biasanya. Biasanya kan kalau belajarnya pakai buku saja itu mereka terlihat kurang bersemangat gitu. Baiklah Bu. Alhamdulillah ya Bu, semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, tujuan pembelajaran kan sudah disampaikan ya Bu. Nah, menurut Bu Isma, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan jika sudah tercapai, ditunjukkan dan melakukan hal seperti apa Bu? Menurut saya sudah tercapai ya. Tujuan pembelajaran yang kemarin kan ada tiga. Yang pertama itu menunjukkan kita dapat menunjukkan benda-benda yang masuk di dalam kelas. Mereka bisa saat saya seperti ini pertama yaitu dunia hidup bisa saya mau what is this, mereka bisa menjawab itu berarti tujuan pembelajaran yang pertama sudah tercapai. Kemudian yang kedua saat saya bertanya where is your book, mereka bisa menunjukkan buku mereka, this is my book, berarti kan sudah tercapai. Kemudian yang ketiga tujuannya siswa dapat berdialog menggunakan kosakata benda-benda dalam kelas. Nah, itu terlihat ketika pembelajaran yang ketiga, yaitu mewawancarai teman-teman sekelas. Saat bertanya, do you have a pen? Nah, mereka bisa bertanya, do you have a pen? Lalu temannya bisa menjawab, yes, I have. Itu berarti kan tujuan pembelajaran yang ketiga sudah tercapai juga. Alhamdulillah ya Bu, sudah tercapai pembelajarannya. Nah, kemarin kan ada area pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam kelas ya Bu. Coba area pengembangan apa yang Ibu kembangkan kemarin Bu bisa diceritakan sedikit? Pengembangan tentang kompetensi beda-beda ya Bu, tentang strategi atau metode pembelajaran bahasa Inggris menggunakan lagu yang pertama, kemudian yang kedua dengan benda nyata, dan yang ketiga dengan wawancara. Berarti area pengembangan yang dikembangkan kemarin pedagogik ya, Untuk meningkatkan kompetensi khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira menurut Bu Isma apa yang sudah baik yang sudah dilakukan kemarin? Menurut saya ya Bu, yang sudah baik itu terlihat dari ekspresi anak-anak ya Bu, terlihat dari wajah mereka tampak ceria, lebih senang, lebih antusias ketika bernyanyi mereka ketawa, ketika wawancara dengan teman-temannya mereka tersenyum juga. Menurut saya itu apa ya, lebih baik dari yang pembelajaran yang biasanya. Biasanya kalau hanya menggunakan buku paket saja, data saja itu mereka kurang antusias atau kurang bersemangat. Berarti anak-anak sudah bisa Tampak ceria wajahnya itu. aktif Saya ya. Ya. Lalu apakah ada kekurangan atau mungkin kendala yang ditemui selama proses pembelajaran yang langsung? Kekurangannya mungkin karena penyanyi, anak-anak utara juga itu mungkin terlihat ramai gitu ya, mungkin dari kelas 11
ada sedikit komplain seperti kelasnya lama sekali gitu katanya Ibu. Terus mungkin ada juga satu atau dua anak yang masih belum aktif atau masih malu-malu. Baik, Bu. Jadi menurut Ibu pembelajaran kemarin sudah sudah aktif, namun ada satu dua anak yang Kurang mungkin kemudian atau malu-malu. kendalanya juga kemarin di tetangga sebelah kelas ya, mungkin merasa terganggu karena ya. Karena mereka kan bebas wawancara, dia saya kalau semua dari 11 anak kan sudah berpasangan semua itu kan suaranya pasti kan juga keras ya, penyanyi pas nyanyi juga suaranya keras gitu. ya Bu. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Bu, dan tindakan apa yang Ibu lakukan terhadap hal tersebut? Yang anak orang itu sudah dia mungkin memang karena karakternya mungkin dia pendiam dan malu-malu sehingga lalu mungkin kurang bersemangat saat wawancara juga bertanya bertanya itu kurang aktif mungkin karena apa ya karakternya anak Jadi itu yang menjadi rencana kedepannya mungkin melakukan pendekatan personal dengan anak tersebut dan mencari tahu dari apa yang dia alami, mengapa kurang bersemangat, memberikan motivasi secara dari aku mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu dapat terrealisasi ya Bu, dan nantinya memberikan pembelajaran yang baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ataupun dari rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Bisa secepatnya minggu depan ya untuk pembelajaran selanjutnya bisa mengamati atau observasi melakukan pendekatan secara khusus terhadap anak yang kurang Bu Isma, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan, dan mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan ke depannya bisa berhasil ya Bu. Sekarang jadi apakah ada umpan balik untuk percakapan yang telah saya lakukan dengan Bu Isma? Iya, Bu Eni ada. Terima kasih waktunya. Dari kegiatan dialog pasca observasi yang sudah Bu Eni dan Bu Isma lakukan ini, ada beberapa catatan saya. Nah, ini bahwa coaching yang sudah dilakukan Bu Eni ini telah menerapkan 3 prinsip, yaitu ada kemitraan, di mana ini Bu Eni dan Bu Isma ini sebagai mitra yang sejajar, jadi tidak menganggap satunya lebih tinggi atau satu lebih rendah, tapi Bu Eni dan Bu Isma ini adalah mitra, mereka dengan kedudukan yang sama. Bu Eni berpikir kreatif, di mana Bu Eni sudah mampu untuk menggali potensi Bu Isma untuk melakukan refleksi dari kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan, untuk mengenali kelemahan-kelemahan dan juga kelebihan, dan juga mencari solusi dari kekurangan-kekurangan yang sudah dihadapi. Nah, di sini Bu Eni juga sudah memaksimalkan potensi, mendorong Bu Isma untuk memaksimalkan potensi lagi dengan kesulitan dari anak yang kurang aktif. Nah, ini sudah ada nanti perbaikan ke depan yang akan dilakukan. Nah, di sini tadi yang saya amati proses coaching yang dilakukan Bu Eni sudah sesuai dengan alur tirta, di mana sudah ada tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan percakapan ini. Terus sudah ada identifikasi masalah, juga ada rencana aksi dan juga tanggung jawab terkait kapan Bu Isma akan mulai melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin itu umpan balik yang saya dapat berikan secara keseluruhan. Proses coaching supervisi akademik yang dilakukan Bu Eni dan Bu Isma sudah baik. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan terhadap percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Bu Isma. Mungkin itu saja yang ditambah. Sudah cukup Bu Eni ya. Baiklah, terima kasih. Demikian percakapan
pasca observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Wahyu Ismayati dan didampingi oleh Ibu pendamping saya, Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Dwi Andayani. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.